terima kasih untuk hadirannya semua dan tadi sudah menyaksikan semua, semoga semua menikmatinya. Jadi alhamdulillah dalam proses syuting sebenarnya banyak sekali justru diberi kemudahan karena bekerja sama dengan Fedi, dengan Manda dan semua jajaran cast yang sudah kompeten ya dalam bidang acting, itu sangat memudahkan. Mungkin yang paling berkesan itu adalah saya dengan Fedi ini, kita udah kerja sama kedua dan Fedi itu sangat kritis pada skenario. Jadi dari awal memang interaksinya itu saya dengan Fedi agak lain lah ya dengan yang lain. Saya harus menyiapkan mental untuk menghadapi Fedi karena dia akan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan yang kritis gitu. Nah, mungkin yang paling berkesan adalah waktu kita mau syuting yang adegan puncak yang tentang waktu Anika menemukan bahwa dia memakai cincin itu ya. Nah, di situ kita sampai diskusi masih berjalan sehingga sempat berhenti syuting beberapa saat aja sih sampai Mas Acut menengahi. Nah, ya di situ tapi saya berkesan gitu ya karena Fedi itu mengimbangi saya karena saya kan point of view cewek ya. Sementara di sini ada point of view sang suami juga yang mungkin saya tidak ada hal yang tidak terjangkau gitu bagi saya. Nah, tapi itu terselesaikan dengan baik dan setelah itu kita ngobrol aja lagi ya. Nggak ada perasaan kayak musuhan, enggak. Habis itu normal lagi. Nah, itu yang saya berkesan. Dan kalau Manda dia ikut Fedi. Ya, selayaknya istri ikut suami. Media sudah bela-belain datang untuk menonton dan meliput. Kalau saya pribadi melihat Arman dari jauh nih, saya nggak setuju karena memang kalau ada yang belum ikhlas diikhlaskan dulu karena kasihan kan pasangan barunya. Tapi itu kalau dia nanya, kalau dia nggak nanya saya cuma lihat dari jauh aja karena orang berduka itu sangat kompleks. Jangan berharap mereka untuk bisa rasional sih. Segitu kompleksnya berduka ya. Jadi waktu saya baca skenario-nya pertama kali pun saya susah untuk bisa memahami kenapa Arman segitu susahnya untuk move on. Makanya kan saya sampai konseling ke psikolog supaya saya bisa mengerti lah kenapa Arman seperti itu. Nah, makanya begitu saya paham baru mulai percaya diri untuk bisa memerankannya. Tapi ya itu balik, kalau misalnya melihat Arman, saya sih nggak setuju. Memang ikhlas itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipaksa. Jadi disitulah kenapa saya bisa ngerti. Gitu. Ya. Jadi gini, pertama begitu saya memutuskan untuk konseling dengan psikolog, itu kan dapat informasi baru. Nah, itu yang aku share ke Mbak Kay sama Mbak Rati. Mbak, ini ternyata harus di-adjust karena ada yang berbeda nih di skenario sama informasi yang saya dapat. Gitu. Dan karena bagaimanapun aktor kan harus mengerti dan yakin sama karakter yang dia perankan ya. Jadi kalau saya belum bisa mengerti, ada penolakan gitu, saya diskusi dulu makanya, atau dicari titik tengahnya di mana oh ya udah itu masuk akal buat saya. Nah, kalau buat yang waktu memakai cerita tadi, nah itu adegan itu saya belum sepenuhnya make sense gitu. Masa dia melakukan ini sih gitu kan. Nah, akhirnya makanya kita panggil Mas Acut buat nengahin. Dan ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay. Yang satu nih. Langsung sama gua. Gimana nih? Dan kelihatan nih kru-kru udah mulai yang udah gitu kan. Dan itu memang nggak baik sebenarnya, nggak etis. Jadi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman kru saat itu membuat mereka menunggu. Idealnya kan memang begitu di set, kita semua udah jelas mau ngapain gitu. Tapi memang karena waktu juga. Nah, akhirnya karena ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay, langsung saya melipir sendiri, oke ini harus ketemu jalan tengahnya, kalau nggak kita nggak take gitu kan. Nah, akhirnya ya adalah kayak kompromi kayak Mbak Kay, Mas Acut, oke saya ikutin di sini, tapi pacingnya itu saya yang nentuin. Gitu. Timingnya kapan saya begini, saya yang nentuin. Mungkin bisa lama, mudah-mudahan bisa dimainin di editing gitu. Nah, sama juga kayak Mbak Rati, lebih ke dialog waktu itu. Mbak, ini dialognya kok saya nggak serk ya atau gimana? Karena saya tipe yang memang diksi itu penting sih, dan berubah diksi juga berubah arti buat saya gitu.
ya itu juga ada diskusinya, karena ya itu di satu sisi memang penulis skenario atau sutradara punya visi, tapi aktor pun juga harus menemukan titik masuk akalnya di mana. Tapi bagaimanapun semua ini demi perfilman itu. Banyak sudah datang, hadir, dan bahkan menonton Satu Imam Dua Makmum. Kalau misalkan saya di sini dari awal, saya memang belajar banyak banget sih. Pas kita lagi reading pun, saya juga memang harus diuji kesetiaannya, di mana tidak boleh membentak Mas Fedi, jadi nggak ikut campur. Ya udah Mas Fedi gini ikut. Itu lagi mendalami Andika sebenarnya ya. Mendalami Andika. Karena kalau misalnya ditanya Amanda sabar tidak. Andika sabar. Andika sabar. Dari situ kalau misalkan Mas Fedi, tenang Mas. Tenang. Kamu nggak ada yang support, aku support. Nah, Andika banget tuh. Nah terus selama proses syuting, dimana tuh memang perasaan aku tuh memang selalu yang kayak karena udah mendalami karakter Anika ya, jadi kayak bener-bener aku sabar banget di lokasi syuting, tenang banget. Biasanya bawel, ini ada berapa kali kalau misalkan lagi adegan intens, aku jadi wanita pendiam pada saat itu. dan memang di sini apa ya yang aku suka dari film Satu Imam Dua Makmum, aku memerankan Anika, diuji memang kesabaran, kesetiaan, terus keikhlasan, menerima kenyataan walaupun pahit ya. Tapi disitulah dengan adanya kesabaran akhirnya nonton, dan mudah-mudahan mendapatkan sesuatu dari film ini, karena memang untuk aku untuk memerankan Leila ini tuh agak sulit juga ya, karena kan orangnya udah nggak ada nih, tapi tetap harus memenangkan hatinya Arman gitu. Jadi gimana caranya dengan scene yang segitu ya, yang segitu imutnya gitu, harus bisa mendapatkan hati juga di penonton, terus juga apalagi terutama untuk di Armannya ya gitu, yang bikin dia nggak bisa move on benar-benar. Padahal coba dong dilihat Anika ya kan, ini luar biasa banget loh kesabarannya ya Anika ya gitu. Jadi benar-benar untuk aku juga wow, ini ya nggak segampang itu sih.